Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berjudi menurut Islam masuk kategori dosa besar dan pelaku dosa besar akan mendapat tempat di neraka jahanam. Betapa ngeri dosa judi, yang dalam terminologi agama diartikan sebagai transaksi dua belah pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Dalam Al-Quran disebutkan maisir atau permainan yang di dalamnya mengandung taruhan atau ada untung rugi adalah haram dan termasuk judi. Segala bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang dan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah atau sebaliknya, maka termasuk judi yang diharamkan. Penting diketahui, judi bahkan digandengkan dengan khamar, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Judi atau khimar dengan khamar, al-ansab dan al-ajlam merupakan perkara-perkara yang tidak diragukan lagi keharamannya. Bukan hanya itu, judi juga disebut dengan rijsun atau najis. Allah terkadang menyebut berhala dengan rijsun, seperti dalam firman-Nya, "Fastanibu rijsa minal ausan." Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Quran surat Al-Hajj ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa judi adalah amalan setan dalam firman-Nya yang artinya, judi adalah termasuk perbuatan setan, dan semua amalan yang merupakan amalan setan hukumnya haram, karena setan itu sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia dan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bahwa setan musuh manusia dengan peringatan yang keras. Allah taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduun fajtahidu adu innama yad'u hijbatu liyakunu mina ashabis syair." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Fatir ayat 6. Untuk memperdayai, setan mengganggu manusia dengan berbagai cara, termasuk persoalan judi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak peduli lagi dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Modernisasi yang merupakan tanda kemajuan ilmu pengetahuan manusia seringkali tidak sejalan dengan kondisi iman dan takwa, sehingga tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nikmat dunia yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dua orang yang sedang melakukan jual beli dibolehkan tawar menawar selama belum berpisah. Jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan ciri dagangannya, maka mereka akan diberi barokah dalam perdagangan itu. Tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan ciri dagangannya, barokah dagangnya itu akan dihapus. Riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal seseorang menjual suatu perdagangan melainkan dia harus menjelaskan ciri perdagangannya itu, dan tidak halal seseorang mengetahuinya melainkan dia harus menjelaskannya. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan, tetapi Islam mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh si pemain. Sudah disebutkan terdahulu tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, barang siapa yang berkata kepada rekannya mari bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, oleh karena itu tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun. Nauzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang waliullah yang masyhur di Indonesia maupun di dunia, yang memiliki banyak karomah atas izin Allah. Syekh Abdul Qadir mendapat gelar Furqanul Alwilia atau rajanya para wali. Beliau adalah pendiri Thariqat Qadariyah yang terkenal dengan banyaknya karomah, kesaktian, kejadian-kejadian religi maupun gaib yang dimiliki. Tentunya semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal tersebut menunjukkan kewalian dan kekaromahan beliau, dan hal itu sudah nampak sejak kecil. Terdapat 7 kesaktian gaib Syekh Abdul Qadir Jailani dengan para jamaah, bisa menghidupkan orang meninggal dan terbang, yaitu 1. Terbang melayang di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Khattab bahwa Syekh Abdul Qadir pada saat ceramah agama, beliau menaiki tangga di udara dan disaksikan oleh para jamaah, sehingga para jamaah merasa heran dan terkagum-kagum. 2. Menghidupkan orang mati dari kuburan yang telah berusia 500 tahun. Syekh Abdul Qadir bertanya kepada orang Nasrani, mengapa Nabi Isa lebih sempurna dari nabi yang lain? Lalu orang Nasrani menjawab, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu Syekh Abdul Qadir memberi tantangan, jika beliau bisa menghidupkan orang mati, maka orang Nasrani harus masuk Islam. Langsung dicarikan kuburannya, dan ditemukan kuburan yang sudah tua berusia 500 tahun lebih. Syekh Abdul Qadir cukup mengucap, Kum biiznillah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Akhirnya kuburan mayat tersebut terbelah, lalu dia bernyanyi, karena sedari hidup senang sekali dengan menyanyi. Kaum Nasrani sontak tercengang kagum, dan berubah keyakinannya langsung masuk Islam. 3. Berpuasa sejak bayi. Ketika masih bayi, di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir ikut berpuasa dan tidak mau meminum ASI ibunya dan tidak memakan apa-apa. 4. Jin ketakutan dengan Syekh Abdul Qadir. Ketika ada orang kesurupan, kemudian dibawa ke rumah Syekh. Belum dibawa ke rumah Syekh, orang tersebut sudah sembuh dahulu. Jinnya sudah takut karena mendengar nama Syekh disebut. 5. Menghidupkan sisa tulang ayam. Ada seorang wanita menitipkan anaknya belajar kepada Syekh. Namun setelah beberapa waktu menjenguk anaknya karena makanannya tidak layak, sedangkan Syekh Abdul Qadir makan enak, terlihat tulang belulang ayam. Selinya wanita itu protes kepada Syekh. Akhirnya Syekh mengucap kepada tulang ayam, Kum biiznillah, bangunlah dengan izin Allah. Sontak tulang tersebut menjadi ayam dan berkokok. Lalu Syekh Abdul Qadir berpesan kepada ibunya tadi, jika anaknya bisa berbuat seperti ini, maka boleh makan enak. Sontak wanita tersebut tersipu malu dengan sikapnya. 6. Berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Pada usianya yang sudah matang, Syekh didatangi oleh seorang yang arif, dan beliau tahu jika itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, karena aku tidak sama seperti Nabi Musa, ucap Syekh Abdul Qadir. Maka Nabi Khidir menerimanya menjadi murid. 7. Ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qadir didatangi oleh 100 ulama dan ditantang keilmuannya. Setelah 100 ulama tersebut datang ke rumah, maka mereka dipersilahkan duduk di rumah Syekh. Kemudian beliau menundukkan kepala dan dada beliau keluar sebuah cahaya yang sangat terang, dan cahaya tersebut menyelimuti hati para ulama, sehingga para ulama tidak jadi bertanya karena merasa kagum dengan Syekh Abdul Qadir. Sebenarnya masih banyak karomah dan kesaktian Syekh Abdul Qadir, namun kali ini hanya dijelaskan itu saja terlebih dahulu. Dikutip berasal terjemahan dari Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu hebat dan saktinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.